Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan kembali melanjutkan materi pada minggu ketiga ini pada mata kuliah vulkanologi dan geologi geotermal, dan kita akan membahas terkait komposisi kimia dan riologi dari magma. Oke, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di alam ini seluruh material itu memiliki satuan terkecil yang kemudian disebut sebagai atom. Nah, sedangkan atom yang memiliki jumlah proton dan elektron yang berbeda kemudian disebut sebagai ion. Jadi ada ion yang kekurangan elektron, ada ion yang kelebihan elektron. Nah, dalam kondisi tersebut kita bisa bilang bahwa kedua ion tersebut dalam kondisi yang tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan maka harus dilakukan satu treatment ya. Nah, treatment itulah yang kemudian disebut sebagai ikatan atau ikatan ion, karena terjadi transfer ion atau transfer elektron dari ion yang kelebihan elektron ke eh, apa ke ion yang kekurangan elektron. Nah, ikatan ion tersebut salah satunya yang mungkin seringkali kita kenal yaitu ikatan antara Na dan Cl yang membentuk NaCl. Nah, pada kondisi tersebut berarti artinya jumlah muatannya 0 karena tadi ion yang lebih ditransfer ke ion yang elektronnya kurang. Nah, dalam magma juga terjadi ikatan ion, terutama dalam mineral ya yang asalnya dari magma. Nah, terjadi ikatan-ikatan sehingga membentuk struktur tertentu yang kemudian membentuk mineral. Nah, ion yang paling banyak tersusun pada magma adalah O2- dan Si4+ atau anion O dan kation Si. Nah, ikatan Si dan O di dalam magma atau ketika membentuk mineral itu akan membentuk suatu bentukan tetahedral di mana 4 anion O itu berikatan dengan satu kation Si. Nah, pada kondisi ini total muatannya tidak sama dengan 0 karena 4O menghasilkan 8-, 1Si menghasilkan 4+. Jadi masih ada -4. Ya, total muatannya tidak sama dengan 0 sehingga sebenarnya kondisinya masih belum stabil. Nah, untuk mencapai kestabilannya maka dilakukan treatment lagi. Nah, treatment itu dilakukan melalui ikatan antar tetahedral ini. Jadi antar satu tetahedral berikatan dengan tetahedral yang lain terus menerus sehingga terbentuklah suatu kondisi yang stabil di mana muatannya sama dengan 0. Nah, yang pertama kita ambil contoh kuarsa. Jadi kuarsa ini terdiri dari gabungan tetahedral sehingga membentuklah suatu bentukan seperti ini yang cukup kompleks. Nah, komponen utamanya itu Si dan O. Nah, ikatan seperti itu terjadi atau mencapai kestabilan karena satu ion O atau anion O berikatan dengan dua kation Si. Jadi kita bayangkan ini tetahedral, di atasnya ada tetahedral, artinya di tengahnya ada Si lagi. Artinya satu O berikatan dengan dua Si, satu O berikatan dengan dua Si, dua Si, dua Si sehingga muatannya akan sama dengan 0. Nah, Si di sini akan berikatan dengan O yang ada di sini sehingga tetap muatannya akan sama dengan 0. Nah, pada kondisi ini maka disebut sebagai kondisi bridging. Artinya seperti O itu menjembatani dua Si yang ada di dua Si yang ada di sini dan di sini di atasnya. Nah, pada kondisi lain kita mengenal istilah non bridging. Artinya satu anion O tidak berikatan dengan dua Si. Nah, lalu berarti kita harus bertanya, itu berarti kondisinya masih dalam kondisi yang tidak stabil gitu ya. Nah, bagaimana untuk mencapai kestabilan? Nah, untuk mencapai kestabilan maka harus ada kation lain yang kemudian berikatan dengan O. Nah, kation tersebut macam-macam. Ada Mg, ada Fe dan lain sebagainya. Nah, makanya kita akan mengenal mineral lain sebagai selain kuarsa di mana di dalamnya terdapat komponen selain Si dan O. Nah, salah satunya dalam hal ini kita ambil contoh olivin ya.
yang dimana olivin ini memiliki kation Mg untuk mencapai suatu kondisi yang stabil, artinya jumlah muatannya sama dengan 0. Nah, itulah kenapa kita akan menemui banyak mineral yang masing-masing mineral tersebut memiliki unsur-unsur tertentu yang berbeda. Nah, sehingga struktur kimianya pun akan berbeda, sehingga memiliki karakteristik yang berbeda juga. Nah, setelah kita mengenal bahwa SiO itu adalah komponen utama dan terdapat unsur lain di dalam magma, nah kita akan mulai mengenal tipe-tipe magma. Magma dapat dibedakan utamanya berdasarkan persentase dari SiO2 atau silikat konten. Nah, karena memang Si dan O ini merupakan komponen utama ya, tadi telah dijelaskan. Nah, yang pertama, tipe magma yang pertama yaitu basaltik magma. Basaltik magma ini memiliki persentase SiO2 yang paling sedikit dibandingkan dengan andesitik magma dengan riolitik magma. Jadi riolitik magma yang memiliki kandungan SiO2 paling tinggi, andesit di tengah-tengah. Nah, selain dicirikan dengan persentase SiO2 yang rendah, basaltik magma memiliki unsur-unsur berat seperti Fe dan Mg yang relatif lebih banyak. Nah, basaltik magma sendiri dibagi menjadi dua jenis. Jadi ada tholeiitic magma, ada alkalik basal, atau tholeiitic basal, ada alkalik basal atau alkalin basal. Nah, tholeiitic basal ini dicirikan dengan tingginya CaO dan alumina. Jadi alumina ini Al2O3 seperti contohnya. Ini disebabkan karena magma tersebut merupakan lelehan batuan yang mengandung komponen mineral yang kaya Al seperti plagioklas misalkan. Nah, selain itu kandungan Na, K dan H2O ini lebih rendah dibandingkan alkalin basal. Nah, asosiasinya biasanya yang paling utama di kerak samudra atau fluid basal kontinen. Nanti akan dijelaskan. Nah, beberapa mungkin ditemukan di island art pada kondisi tertentu. Nah, kemudian alkalin basal ini dicirikan dengan Na2O dan K2O yang lebih kaya serta kandungan H2O yang lebih tinggi. Nah, ini paling umum ditemukan di kerak benua. Kalau tadi di kerak samudra, ini di kerak benua. Oke, kemudian yang kedua, andesitik atau magma yang lebih kaya silika dibandingkan basal. Kayak andesit tadi di tengah-tengah ya, yang paling banyak SiO2 yaitu riolitik magma. Nah, secara umum andesitik dan riolitik magma ini merupakan hasil dari diferensiasi basaltik magma. Nah, kita akan jelaskan nanti diferensiasi seperti apa. Tapi pada intinya diferensiasi itu perubahan komposisi kimia dari magma akibat proses-proses tertentu. Nah, sebagai contoh, semakin ke permukaan akan terjadi pengayaan Si dan Fe, Mg atau unsur-unsur berat semakin lebih sedikit. Nah, oleh sebab itu maka akan terbentuklah magma yang relatif lebih tinggi Si. Nah, dalam hal ini Si dan riolitik magma. Nah, biasanya karena kandungan Al, Ca yang tinggi serta SiO2 yang relatif tinggi, maka disebut sebagai alkalik magma. Jadi mungkin kita selain mengenal juga basaltik, andesitik, riolitik, kita juga harus mengenal namanya tholeiitic basal, alkalin basal, dan alkalin magma. Oke, kemudian kita lihat asosiasinya dengan lempeng tektonik. Nah, ini adalah gambaran diagram dari lempeng tektonik yang digambarkan asosiasinya dengan jenis-jenis magma tertentu ya yang didapat dari barat 1999. Oke, kita lihat bahwa magma yang terbentuk pada jenis interaksi konvergen atau pada zona subduksi yang menghasilkan volcanic arc, itu biasanya kita akan jumpai jenis magma yang pada umumnya bersifat andesitik atau riolitik ya, walaupun basaltik akan ditemui juga. Tapi secara umum akan banyak ditemukan andesitik dan riolitik. Nah, sementara pada pada oceanic ridge atau pada zona divergen itu akan banyak ditemukan basaltik lava. Kayak jadi lava dengan magma kan perbedaannya ketika
magma ini mencapai permukaan, maka dia disebut sebagai lava. Jadi magma itu masih di dalam, jadi jangan sampai terbalik. Nah, sementara pada oceanic island atau pada zona intraplate yang disebabkan karena adanya hotspot, itu juga dominan berupa basaltic lava. Nah, ini yang relatif belum belum saya jelaskan secara relatif detail ya pada materi sebelumnya. Jadi ada namanya continental fluid basal. Jadi continental fluid basal ini sebenarnya relatif sama dengan vulkanisme di intraplate ya. Jadi disebabkan karena mantle plume. Jadi kan proses vulkanisme di intraplate itu bisa di oceanic, bisa di kontinental. Nah, ketika di kontinental dan mantle plume itu dalam kondisi yang sangat banyak keluar ke permukaan, maka biasanya kita sebut sebagai continental fluid basal. Jadi mungkin ya seolah-olah seperti banjir lava. Nah, ini secara umum komposisinya atau tipe magmanya berupa basaltic magma atau basaltic lava karena sudah keluar ke permukaan. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Saya akan coba jelaskan secara perlahan dan lebih detail. Terutama berkaitan dengan afinitas magmanya, apakah toloitik, apakah alkali ataukah alkalin magma. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu pada daerah MOR atau Mid Oceanic Ridge atau pada daerah divergen, zona divergen. Nah, pada daerah ini magma terbentuk pada mantel. Nah, sementara di mantel sendiri batuan yang paling utama adalah peridotit. Nah, peridotit ini memiliki kandungan mineral berupa olivin, klinopiroxen, ortopiroxen, mineral-mineral yang mengandung kayak Al, dan mineral ini rendah natrium dan kalium atau rendah alkali. Nah, sementara ketika dipanaskan, yang pertama kali meleleh adalah klinopiroxen dan mineral-mineral yang kaya akan Al. Klinopiroxen ini kaya akan Ca ya. Nah, akibatnya magma yang terbentuk itu akan mengandung CaO, Al2O3 yang relatif tinggi. Nah, kita tadi sudah jelaskan ya apa yang dimaksud dengan karakteristik beberapa tipe magma. Nah, kondisi ini magma dengan karakteristik kayak Ca dan Al2O3 itu disebut sebagai toloitic magma, di mana Na dan K-nya rendah ya. Nah, jadi di MOR ini magmanya afinitasnya toloitic basal. Oke, nah sekarang kita pindah ke intraplate. Jadi intraplate yang pertama apabila terjadi apabila mantle plume berada di bawah oceanic crust. Nah, yang terjadi adalah terbentuknya magma yang memiliki sifat toloitik. Jadi masih relatif sama dengan MOR karena memang sama di bawah kerak samudra, dan sumber magma yang utamanya juga memiliki karakteristik yang relatif sama. Hanya saja kedalamannya berbeda. Jadi untuk mantle plume ini seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya lebih dalam ya. Jadi ada di batas antara inti dengan mantel bagian bawah, tapi secara umum karakteristiknya masih relatif sama. Nah, sekarang apabila mantle plume tersebut ada di bawah kerak benua atau pada kondisi ketika sudah pada kondisi di mana terjadinya rift zone ya. Jadi kerak benua ini memiliki umur yang relatif lebih tua dan tebal dibandingkan dengan oceanic crust. Selain itu juga dapat mengandung SiNaK yang lebih tinggi. Nah, sehingga ketika mantle plume bereaksi dengan continental crust, jadi kita bisa membedakan mantle plume yang ada di bawah continental crust dengan oceanic crust. Jadi mantle plume yang ada di oceanic crust, di bawah oceanic crust itu relatif lebih besar volumenya dibandingkan dengan continental crust. Kecuali nanti dalam kondisi banjir lava tadi ya. Jadi
itu masih sama di continental crust, tapi mantle plume-nya relatif lebih banyak. Tapi secara umum ketika di bawah continental crust, mantle plume-nya relatif lebih sedikit. Artinya ketika dia lebih sedikit, dia justru akan berinteraksi dengan continental crust juga nih. Jadi ketika berinteraksi dengan continental crust artinya ada perubahan magma. Jadi magma akan cenderung lebih kayak Si, lebih kayak Na, dan lebih kayak K atau kayak alkali. Maka pada kondisi ini akan banyak ditemukan lava atau magma dengan karakteristik yang bersifat alkalin. Oke, kita lanjut ke zona subduksi ya, atau konvergen plate. Nah, pada zona subduksi kita mengenal continental arc dan island arc. Mana continental arc ketika busur magmatik atau gunung api terbentuk di atas kerak benua. Nah, pada kondisi ketika gunung api ini terbentuk di atas kerak samudra atau island arc, maka kondisinya karakteristik magma akan relatif sama dengan kondisi di MOR atau pada zona magmatism intraplate, yaitu memiliki kondisi magma yang bersifat tholeiitik. Karena memang tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, karakteristik kerak samudra ini ya sama dengan karakteristik kerak samudra di mana terjadinya MOR dan magmatism intraplate. Walaupun tidak sama sekali tapi relatif sama. Nah, terjadi perbedaan ketika jalur subduksi ini membentuk magmatisme yang ada di atas continental crust. Jadi ketika yang terjadi di atas continental crust ini kan memiliki ketebalan yang cukup besar ya dibandingkan dengan oceanic crust, dan densitasnya pun relatif cukup rendah apabila dibandingkan dengan magma yang bersifat basaltik ya. Asal magma kan di sini kemungkinan dia mengandung banyak unsur-unsur yang berat, Fe, Mg dan lain sebagainya, dan notabene bersifat basaltik pada awalnya. Nah, karena densitas dari magma ini relatif lebih besar dari continental crust, sehingga magma tidak akan mencapai permukaan, hanya mencapai bagian tertentu di mana densitas magma itu relatif sama dengan lingkungan di sekitarnya ini. Nah, bagaimana magma itu supaya memiliki buoyancy sehingga bisa naik ke permukaan? Maka harus terjadi diferensiasi. Artinya magma itu kemudian nanti akan menerima suplai air secara terus-menerus atau hidroksil secara terus-menerus akibat air yang terbawa oleh zona subduksi ini. Kemudian lama-kelamaan magma akan mengalami diferensiasi perubahan sehingga dia akan membentuk tipe magma yang lain yang kemudian naik ke permukaan akibat dia densitasnya sudah semakin rendah karena diferensiasi tadi, maka terbentuklah gunung api. Nah, pada kondisi ini magma yang seringkali ditemukan yaitu kalk-alkalic andesit atau kalk-alkalin andesit, di mana kandungan H2O-nya relatif lebih tinggi, SiO2-nya relatif lebih tinggi. Ya, terbentuk tadi akibat adanya diferensiasi. Oke, sekarang kita masuk ke magma rheologi. Jadi saya ingin menunjukkan sedikit ilustrasi. Nah, kita lihat gambar yang ada di kiri itu adalah ketika air dan madu ya digelontorkan. Jadi kita lihat air itu cenderung memiliki flow yang relatif menyebar dan flat ya. Jadi tipis dan persebarannya lebih luas. Nah, sementara madu dia cenderung persebarannya relatif kurang tidak luas, terus dia mempunyai ketebalan tertentu ya karena terakumulasi, tidak langsung flow-nya tidak langsung ke bawah tapi lebih terakumulasi terlebih dahulu sehingga lebih tebal. Nah, ketika kita tuangkan juga akan relatif beda ya.
Jadi ketika ini cairan tertentu lah, ketika dituangkan dia langsung turun. Nah, ini cairan yang lain eh, ketika diturunkan dia relatif tidak langsung turun. Nah, kalau teman-teman eh, mengenal pada bahasa yang relatif familiar mungkin ya sehari-hari, mungkin itu dipengaruhi karena tingkat kekentalan ya. Yang satu lebih kental, yang satu lebih encer. Ini lebih kental, ini lebih encer gitu. Nah, ini juga yang akan kita mulai kenali pada karakteristik magma. Oke, jadi kita lihat, ini kita langsung ilustrasikan pada magma atau lava karena kita kondisinya sudah di permukaan ini ya. Jadi gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah AA lava namanya. Sementara pada yang ada di sebelah kiri ini adalah Pahoehoe lava. Apabila kita lihat Pahoehoe lava ini dia cenderung memiliki flow yang mungkin relatif lebih cepat ya kelihatannya. Terus persebarannya lebih luas dan relatif lebih tipis dibandingkan dengan AA lava yang dia sepertinya relatif lebih lambat persebarannya, terus tidak terlalu meluas dan lebih tebal ya karena dia terakumulasi tidak langsung menyebar untuk terdistribusi. Nah, itu artinya bahwa lava atau magma ya, kita fokus ke lava karena kita akan amati yang sudah di permukaan. Lava juga memiliki kondisi yang relatif berbeda terkait dengan tingkat kekentalannya. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan reologi magma atau magma reologi. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa sebenarnya reologi itu. Jadi reologi itu kita akan mempelajari bagaimana respon magma atau lava terhadap stres atau sesuatu yang diberikan padanya, tegangan yang diberikan padanya. Jadi apakah dia nanti akan patah atau akan mengalir atau perilaku tertentu. Itu yang kemudian dipelajari dari reologi. Bagaimana sesuatu benda berperilaku atau respon suatu benda terhadap stres yang diberikan. Nah, berkaitan dengan responnya terhadap stres, kita dapat membagi menjadi 3 sifat. Yang pertama elastik. Artinya elastik ini ketika diberikan stres, bentuk dan ukurannya akan berubah dan akan kembali lagi ketika stres dihilangkan. Kecuali ketika stres tersebut melampaui kekuatan dari material, maka akan terjadilah patah atau melengkung sehingga tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Nah, yang kedua adalah viskos. Nah, viskos ini menunjukkan apabila suatu benda diberikan stres, maka yang terjadi berupa aliran, bukan perubahan bentuk tertentu, tetapi lebih ke benda ini mengalir. Nah, jadi kalau di elastik tadi yang terjadi transmitting energi, jadi seperti kalau gelombang gempa itu merambat pada batuan, jadi ada transmisi dari energinya. Nah, batuan tersebut ketika dilewati gempa kan akan cenderung mungkin mengalami perubahan bentuk ya dan ukuran. Nah, tapi ketika gelombang tersebut atau energi tersebut sudah melewati batuan, maka batuan bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Itu kan elastik, kecuali energi yang melewati batuan tersebut melebihi kekuatan batuannya, terjadilah patah. Nah, kalau viskos tidak. Yang terjadi bukan transmitting energi, tapi lebih ke flow. Jadi ketika diberikan stres, maka benda tersebut akan mengalami aliran, mengalir. Nah, kondisi ini berkaitan dengan viskositas ya. Jadi low viscosity dan high sampai high viscosity. Nah, ini viscosity ini berhubungan dengan tadi kekentalan gitu ya. Jadi kental atau tidaknya. Ketika high viscosity, maka dia akan relatif lebih kental dibandingkan dengan low viscosity. Yang ketiga adalah viskoelastis. Jadi ketika diberikan respon stres, maka benda tersebut ada yang mengalir, ada juga yang mengalami perubahan bentuk atau ukuran pada bagian-bagian tertentu. Nah, pada bahasan terkait dengan magma ini, kita akan lebih fokuskan ke masalah viscosity. Jadi bagaimana kondisi magma ketika low viscosity dan bagaimana ketika high viscosity, dan apa yang menyebabkannya, apa yang menyebabkan high, apa yang menyebabkan low. Oke, jadi ketika kita berbicara tentang viskositas magma, maka kita akan
berkaitan dengan empat hal ini, karena viskositas magma dapat dipengaruhi oleh empat hal ini. Yang pertama adalah komposisi magma atau komposisi kimia dari magma, terutama kandungan silikat. Jadi kita lihat struktur kimia dari yang ada pada gambar di slide ini. Jadi pada gambar yang kiri ini dia struktur kimia pada mineral yang kaya akan silika, sementara pada yang kanan dia rendah silika. Nah, ketika silikanya banyak, ikatannya akan lebih kuat kelihatannya ya. Dia akan berikatan dengan lebih kuat satu sama lain, sementara pada mineral yang rendah silika dia ikatannya relatif lebih tidak kuat karena harus ada unsur-unsur yang lain yang ada di tengah ini supaya tadi muatannya nol sehingga mencapai kestabilan ya. Nah, akibat dari ikatannya yang relatif lebih tidak kuat, maka dia akan memiliki viskositas yang lebih rendah. Artinya dia akan lebih cair. Nah, sementara ketika ikatannya lebih kuat, ya dia akan lebih viskos ya, lebih kental. Dia tidak cair karena memiliki ikatan yang sangat kuat. Oke. Sama mungkin seperti kita saling pegang-pegangan dengan teman satu sama lain ketika diberi stres akan lebih kuat ya, tidak langsung jatuh. Oke, yang kedua, jumlah dan kondisi gas. Nah, jadi magma itu kan lava itu terdiri dari 3 komponen, solid komponen atau mineral-mineral yang sudah terbentuk, fluid komponen magma atau lava yang belum membentuk mineral, dan gas. Jadi di dalamnya ada gas. Nah, gas ini mempengaruhi viskositas dari magma. Nah, terutama dalam hal bentuk. Jadi ketika gas atau bubble ini berbentuk seperti bola atau spherical, nah kita ambil contoh seperti sabun ini ya, gelombang-gelombang pada air yang diberi sabun. Nah, ini akan menyebabkan viskositasnya lebih kental. Nah, analoginya ketika kita air dikasih deterjen kemudian timbul gelembung-gelembung yang bentuknya bulat, kemudian coba saja kita alirkan, itu alirannya akan cenderung lebih lambat. Nah, sampai ketika gelombang-gelembung ini mulai hancur, nah maka dia akan kembali lebih cair. Nah, analoginya seperti itu di magma juga. Jadi ketika gelembung-gelembung atau bubble ini berbentuk spherical di dalam lava, maka dia akan lebih viskos dibandingkan ketika bubble ini dia memiliki bentuk tidak spherical, tapi dia memanjang, misalkan dengan arah memanjangnya menuju ke arah aliran. Jadi akibat dari stres yang diberikan, maka akan menyebabkan bubble itu cenderung mengikuti arah dari stres tersebut. Nah, sehingga dia akan cenderung lebih mudah untuk mengalir. Artinya berarti viskositasnya lebih rendah ya dibandingkan dengan ketika bubble-nya berbentuk spherical. Nah, terus yang ketiga, jumlah komponen solidnya lebih banyak. Nah, ini gambarnya. Jadi ini gambaran ketika magma memiliki komponen solid yang lebih banyak. Artinya mineral atau kristal yang terbentuk sudah relatif lebih banyak dibandingkan dengan gambar yang ini. Nah, yang masuk akal berarti ketika kita mempunyai sesuatu yang bersifat cair, kemudian kita masukkan ke dalamnya suatu komponen yang padat. Misalkan kita punya air yang sedikit, lalu kita masukkan banyak garam gitu, masukkan pasir misalkan yang kecil-kecil sampai memenuhi volume air tersebut, maka dia akan relatif lebih kental ya, relatif lebih kental dibandingkan ketika air itu tidak kita masukkan apapun gitu. Pasti akan lebih encer. Nah, terus yang keempat adalah temperatur. Jadi ketika temperaturnya lebih tinggi, dia akan viskositasnya lebih rendah. Karena ketika temperatur tinggi artinya dia dapat melepaskan ikatan-ikatan ion yang ada di dalam magma. Nah, sehingga dia akan lebih encer dibandingkan ketika temperaturnya lebih rendah. Nah, es pun kalau kita masukkan ke temperatur yang tinggi, dia akan mencair kan lama-kelamaan dibandingkan ketika es tersebut ada di temperatur yang rendah. Nah, kemudian ini contohnya beberapa viskositas pada jenis mineral atau jenis magma atau jenis lava tertentu
pada temperatur yang tertentu. Jadi basaltik magma memiliki viskositas yang paling rendah ya, karena dia memiliki kandungan SiO2 yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan rilotik magma yang memiliki SiO2 yang paling banyak. Oke, itu saja mungkin. Ini terakhir tambahan mungkin. Jadi akibat dari perbedaan viskositas ini tentunya salah satu yang paling dapat diamati yaitu adanya perbedaan distribusi dari lava. Jadi ketika viskositas lava lebih besar, artinya dia lebih kental, pasti persebarannya tidak akan luas. Dan mungkin karena dia lebih terakumulasi, maka ketebalannya lebih tebal ya, dia lebih tebal dan persebarannya tidak lebih luas. Sama ketika saya tunjukkan tadi gambaran di lava. Tapi ketika dia viskositasnya lebih rendah, artinya dia bisa mencapai jangkauan yang lebih luas, terus ketebalannya juga lebih tipis ya, tidak lebih tebal. Nah, itu akibat dari perbedaan viskositas atau terkait dengan riologi magma. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.